Selamat datang lagi bersama saya Siti Mama. Di sini saya akan menjelaskan pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas. Baik, hadis dari segi kuantitas itu dibagi kepada dua. Yang pertama ada hadis mutawatir, dan yang kedua ada hadis ahad. Mutawatir sama ahad. Definisi mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang memiliki penyendirian perawi. Nah, jadi hadis mutawatir ada hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap tabaqahnya atau tingkatannya. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang memiliki penyendirian perawi di setiap tabaqahnya. Jadi di setiap tabaqahnya itu ada satu perawi. Nah, itu yang dinamakan dengan hadis ahad. Nah, ini dibagi lagi. Hadis mutawatir itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mutawatir lafzi. Yang kedua ada ma'nawi. Dan yang ketiga ada amali. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi sampai mencapai derajat mutawatir. Itu hadis mutawatir lafzi. Dan hadis mutawatir lafzi ini memiliki redaksi yang sama persis di setiap jalur perawinya. Memiliki lafaz dan makna yang sama persis.
di setiap perawinya. Sedangkan mutawatir ma'nawi adalah hadis yang diriwayatkan banyak jalur hadis yang diriwayatkan banyak jalur namun redaksinya atau lafaznya berbeda-beda. Redaksi atau lafaznya berbeda-beda namun artinya tetap sama atau maknanya itu lebih sama. Maknanya itu sama. Sedangkan mutawatir amali adalah hadis hadis jadi hadis mutawatir amali ini adalah hadis yang bukan bentuk hadis yang tidak berbentuk teks, tapi hadis ini berbentuk perbuatan yang sudah diamalkan secara turun-temurun atau terus-menerus dan diyakini bahwa itu adalah dari Nabi. Nah, jadi ini ya, ada 3 jenis mutawatir. Yang pertama, lafzi, adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, makna dan lafaznya sama persis dari setiap tabaqahnya. Sedangkan amali adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi tetapi lafaznya itu beda-beda tapi artinya tetap sama, maknanya itu tetap sama, tetap satu tujuannya. Terus yang terakhir ada amali, hadis yang tidak berbentuk teks, dia itu berbentuk amal perbuatan, misalnya seperti berkurban itu. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa hadis ahad itu adalah hadis yang memiliki penyendirian di setiap tabaqah perawinya. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis hadis ahad. Nah, yang pertama ada masyhur. Yang kedua ada aziz. Dan yang ketiga, yang terakhir ada gharib. Apa sih hadis ahad masyhur itu? Nah, hadis ahad masyhur adalah hadis yang memiliki tiga periwayatan. Hadis yang memiliki tiga periwayatan. Atau hadis
yang memiliki 3 riwayat. Jadi hadis ahad masyhur ini adalah hadis yang memiliki tiga periwayatan atau hadis yang memiliki yang diriwayatkan oleh 3 orang. Sedangkan hadis adalah hadis yang memiliki 2 periwayatan. Jadi hadis aziz ini hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Jadi di setiap tingkatannya hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang. Sedangkan hadis gharib adalah hadis yang memiliki 1 periwayatan di setiap tabaqahnya. Jadi gitu. Terus sekarang gimana sih kita membedakan hadis ini hadis ahad atau hadis mutawatir atau hadis ahad gharib? Nah, di sini saya kasih contoh. Di sini misalnya Usman atau antu. Terus di sini misalnya hadisnya terus di sini ini meriwayatkan ke, misalnya di sini ada tabi'in. Terus di sini juga Abu Bakar juga meriwayatkan kepada tabi'in, terus kepada tabi'in. Terus ini kita juga meriwayatkan kepada tabi'in. Terus juga sampai kepada misalnya Abu Hurairah, terus Imam Muslim, terus pada akhir. Kalau ini hadis yang ini tuh dinamakan hadis ahad. Yang pertama yaitu tadi ahad masyhur, ya. Jadi karena di sini memiliki tiga orang, jadi memiliki riwayat 3 orang. Nah, tapi misalnya ini dihapus, ini cuma misalnya ini ke sini. Nah, di sini di setiap tabaqah itu ada 2 yang meriwayatkan hadis. Nah, ini termasuk hadis ahad tapi yang aziz. Terus misalnya ini cuma ada 1 orang misalnya, At-Tirmidzi saja misalnya. Nah, ini dimaksud dengan ini contoh hadis ahad. Nah, jadi kita cara membedakannya, kita lihat perawihnya. Nah, kalau misalnya perawinya itu lebih dari 3, misalnya 4, 5 itu, nah itu baru yang dinamakan dengan hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang memiliki banyak perawi
seperti yang tadi saya jelaskan, dan minimalnya itu 4 perawi.